Sebelumnya di Battletoad The Heaven, Xiaoyan dan 9 murid lainnya mendapatkan ujian pelatihan api jantung. Hanya ada 6 orang berhasil melewati ujian ini. 4 lainnya gagal lantaran tak kuat menahan betapa sakitnya ujian tersebut. Beriringan dengan itu, inti Fallen Heart Flame yang tersimpan jauh di dasar pagoda akhir-akhir ini mulai bergejolak ingin keluar dari tempat persemayamannya. Akibatnya akan membuat halaman dalam mengalami yang namanya sebuah bencana coy. Sukian alias Tetua Agung beserta tetua lainnya mencoba menahan agar Fallen Heart Flame tidak mengamuk. Tapi sayangnya segel hancur sehingga sudah dapat dipastikan sesuatu buruk akan terjadi di halaman dalam. Sementara itu Kaisar Obat telah mencium akan kedatangan benda yang bernama Fallen Heart Flame, sehingga ia meminta bantuan kepada 3 orang yang kekuatannya hampir setara dengan Tetua Agung coy. Tujuan Kaisar Obat sama halnya seperti Xiaoyan, yakni ingin mendapatkan benda itu. Pertanyaannya, mampukah Xiaoyan mendapatkan benda itu untuk ia berikan kepada Guru Yaolao? Melihat Xiaoyan sedang berada di tengah-tengah gejolak yang akan diberikan oleh Kaisar Obat. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Xiaoyan dan lainnya semakin takjub atas apa yang mereka lihat saat ini. Selain rasa takjub coy, rasa takut juga menghiasi di tengah suasana ini. Melihat sang naga mengamuk ingin keluar dari sumur tempat ia berada. Menurut Yaolao, kekuatan yang ditimbulkan oleh naga ini sangatlah amat kuat. Tidak disangka dari sebelumnya, Fallen Heart Flame telah berevolusi menjadi naga. Sebenarnya, naga ini tidak ada bedanya dengan binatang iblis pada umumnya coy. Namun, lantaran ia sudah berhasil berevolusi, nafasnya yang menandakan bahwa ia seekor binatang iblis telah hilang pada dirinya. Tentulah dari segi kekuatan lebih kuat daripada auman harimau yang dimiliki oleh Xiaoyan. Dengan ini sudah disimpulkan bahwa naga ini memiliki kekuatan super. Begitupun dengan Xiaoyan juga merasakan dampak yang ditimbulkan sang naga. Dengan perasaannya, Xiaoyan yakin jika terus berada di dekat tempat ini, takutnya akan membakar tubuh menjadi abu dengan sekejap. Xiaoyan pun bingung dan meminta pendapat Guru Yaolao. Apa yang harus ia lakukan saat ini? Melihat Xiaoyan sangat terobsesi untuk menaklukkan naga ini, lalu mengambil inti yang bernama Fallen Heart Flame. Melihat Xiaoyan sangat berambisi, Yaolao hanya tertawa. Menangkap secara langsung, itu terbilang pertanyaan yang sangat lucu ya kan? Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, sangat mustahil untuk menangkap secara langsung coy. Bahkan dengan bantuan Yaolao sekalipun. Berbeda jika di waktu kejayaan Yaolao, alias Yaolao berwujud asli. Bisa saja menangkap dan mendapatkan inti dari naga ini. Sehingga Yaolao menyarankan untuk menunggu momen yang pas. Sebab Yaolao yakin ada waktu di mana naga ini kekuatannya akan menurun. Tak lama kemudian, Tetua Agung keluar dari tempat mereka yang sebelumnya menyegel naga ini. Melihat para murid sedang melongo, lantas menyuruh mereka untuk keluar dari tempat ini secepatnya. Takutnya jika terlalu dekat dengan pagoda ini, mereka akan terkena akibatnya, yakni sebuah kematian atas amukan naga ini. Ngeri-ngeri sedap coy. Di sela Xiaoyan lari menuju keluar, ia juga meyakini bahwa pagoda pembakaran langit akan hancur akibat tidak dapat menahan Fallen Heart Flame ini. Diiringi dengan keyakinan
bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan inti yang bernama Valenhar Flame. Amukan naga ini tak bisa terbendung lagi coy. Semakin brutal, kata itulah yang dapat kita sandarkan untuk naga ini, di mana para tetua tak cukup ilmu untuk menahannya lagi. Pada akhirnya pagoda pembakaran langit rata menjadi lahar panas. Begitupun dengan para murid. Untungnya mereka sempat lari. Andai terlambat sedetik saja, mungkin mereka akan menjadi abu vulkanik akibat terkena lahar yang begitu panas. Para tetua tak menyerah begitu saja. Mereka mencoba menyegel kembali sang naga ini. Namun sang naga masih tetap bisa santuy dan menari-nari di atas teknik yang diberikan oleh para tetua. Para murid lainnya, khususnya Lin Xin, menanyakan binatang apa barusan? Kok sangat besar kekuatannya? Apakah itu binatang iblis? Xian pun menyangkal bahwa binatang ini bisa dikatakan bukan binatang iblis. Sebab Xian yang notabene-nya seorang binatang iblis, ia tidak dapat merasakan nafas bahwa dia seorang binatang iblis. Itu tadi alasannya coy, karena binatang ini sudah berada di puncak evolusinya, sehingga identitasnya tidak dapat diketahui. Linyan di sini bingung setelah kehilangan Xiaoyan, padahal tadi ia ada di dekatnya. Ternyata Xiaoyan sedang memperhatikan dari dekat sang naga. Namanya juga Xiaoyan coy. Dia adalah pemuda yang tak bisa diprediksi ya kan. Padahal kan sudah diingatkan oleh tetua jangan mendekati naga ini. Namanya juga Xiaoyan. Yan. Pertarungan di atas langit semakin menarik untuk kita saksikan. Tetua Agung setelah melihat naga tak dapat terkontrol lagi, ia memberikan isyarat kepada semua tetua halaman dalam untuk secepatnya datang ke sini. Sebab rencananya akan menyegel naga ini bersama-sama coy. Dengan sigap para tetua satu persatu mendatangi ke TKP. Para murid halaman dalam lainnya belum menyadari bahwa tempat ini akan sesegera hancur atas amukan naga. Yang mereka tahu hanya ada sesuatu yang membuat kekacauan terjadi. Sementara Wu Hao dan Hu Jia mulai panik sebab mereka memikirkan keadaan ketuanya Xiaoyan, di mana mereka sudah sangat mengenali siapa Xiaoyan ini. Pemuda dengan rasa penasaran yang begitu tinggi, sehingga mereka juga akan menuju ke pagoda untuk mencari keberadaan ketuanya itu. Sedangkan para tetua semuanya sudah berkumpul coy. Tetua Agung juga mengatakan bahwa ia sedang memanggil bala bantuan untuk menyegel kembali naga ini. Namun sebelum itu mereka yang ada di sini berusaha dulu untuk menahan selagi bala bantuan belum datang. Naga semakin mengamuk, di mana ia berupaya untuk menghancurkan formasi yang dibuat oleh para tetua. Dengan kekuatannya, perlahan demi perlahan naga ini mulai menghancurkan formasi. Dan pada akhirnya formasi para tetua masih belum kuat untuk menahannya. Sang naga balik menyerang dan menghancurkan formasi ini dengan kekuatannya. Sementara Kaisar Obat semakin merasakan bahwa api surgawi alias Valenhar Flame telah mengamuk. Ia tak sabar ingin mendapatkan benda tersebut. Di sini Kaisar Obat juga beberapa pasukan lainnya. Tentunya para pasukan ini akan berguna jika nantinya akan berhadapan dengan orang-orang halaman dalam. Benar sekali, kedatangan mereka telah disambut oleh beberapa murid halaman dalam. Tentulah ini sebuah pelanggaran ya kan?
di mana orang asing telah berani masuk ke halaman dalam tanpa seizin para tetua. Kaisar Obat hanya menyerahkan masalah ini kepada pasukan yang ia bawa, sedangkan ia bersama Fan Ban dan Yan dan beberapa orang lainnya masuk ke halaman dalam. Di sela-sela amukan naga ini, para tetua merasakan bahwa naga ini akan menerobos, sehingga mereka tidak boleh membiarkan kesempatan untuk naga menerobos. Jika itu terjadi, maka tamatlah tempat ini. Xiaoyan berada di ambang dilema. Apa yang harus ia lakukan? Melihat para tetua sedang kewalahan, masalah belum kelar. Yaolau merasakan ada aura nafas yang kuat mengarah ke tempat ini. Ya, mereka disebut orang halaman luar karena bukan berasal dari halaman dalam, coy. Para tetua semakin terpuruk. Satu persatu mereka mengalami serangan balik yang diberikan oleh naga ini. Harapan untuk menang terasa sangat sukar. Melihat semuanya seakan-akan seperti semut di hadapan naga ini. Sementara tetua lainnya mengingatkan kepada tetua agung, jika terusan begini maka akan membuat mereka dalam bahaya. Melihat dengan formasi yang mereka buat memerlukan energi yang begitu banyak ya kan coy. Tapi apalah daya, sepertinya hanya jalan inilah agar dapat menahan amukan naga ini coy. Tetua agung tetap optimis dengan pertahanan mereka saat ini. Melihat sang naga semakin kesini juga mulai kelelahan akibat berusaha untuk menerobos. Selagi masih ada harapan, walau hanya sekecil atom, tetua agung memerintahkan agar semuanya tetap berkonsentrasi selagi menunggu kedatangan bala bantuan lainnya untuk menyegel kembali naga ini. Dan lagi para tetua menggabungkan kekuatan untuk menyegel kesekian kalinya. Kali ini tetua agung mengambil opsi terakhir, yakni dengan menggabungkan teknik untuk menyerang sang naga. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Semakin kesini, semakin terasa kekuatan yang dilepaskan oleh naga. Pada akhirnya, tetua agung berhasil mengumpulkan semua energi dan terjadilah. Mereka berhasil membuat keadaan semakin kondusif. Semua murid akhirnya lega. Berbeda dengan Xiaoyan, ia khawatir dengan keadaan naga ini. Tenang, menurut Yaolau, naga ini tak semudah itu bisa disegel. Yang menjadi bahaya, nafas yang kuat semakin dekat dengan pagoda ini coy. Tetua agung juga merasakan hal yang sama. Lantas ia bertanya, siapa yang berani masuk ke wilayahnya tanpa seizinnya? Ya, dialah Han Feng alias Kaisar Obat. Kaisar Obat blak-blakan mengatakan bahwa Suqian alias Tetua Agung telah merahasiakan api surgawi di tempat ini, di mana kedatangannya ke sini untuk mengambil benda itu. Sementara cincin di tangan Xiaoyan bergerak setelah tahu Han Feng lah orangnya. Bisa jadi coy, dia benar murid Yaolau di masa lalu yang pernah mengkhianati guru Yaolau. Kaisar Obat meminta agar tetua Suqian membiarkan dirinya untuk mengambil inti api. Ya, tentu tujuan Kaisar Obat untuk memperkuat diri dengan adanya inti api tersebut. Namun tetua agung atau tetua Suqian tak akan membiarkan orang asing seperti Kaisar Obat untuk mendapatkannya. Sebab tetua tahu Kaisar Obat adalah orang jahat. Tentunya jika mendapatkan inti api tersebut akan disalahgunakan ya kan.
Sekali lagi Kaisar Obat meminta agar Tetua Agung memberikannya sebelum terjadi pertikaian di antara mereka. Kaisar Obat juga tak sungkan jika Tetua Agung ingin menukarkan dengan apapun. Maka dari itu Kaisar Obat akan memenuhi keinginan Tetua Agung. Bagaimana mungkin Tetua Agung terbuai dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Kaisar Obat? Lagian Tetua Agung sudah merasa cukup dan ia tak menginginkan apapun atas penukaran yang ditawarkan oleh Kaisar Obat. Tetua Agung hanya meminta agar Han Feng alias Kaisar Obat sesegera pergi menjauh dari tempat ini sebelum ia bertindak kejam. Karena tujuan awalnya ingin mendapatkan inti api, ya tentu Kaisar Obat tak akan pergi semudah itu sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Han Feng kemudian menggertak orang-orang halaman dalam dengan mengeluarkan inti api di dalam dirinya. Hal ini sudah cukup membuat beberapa orang meyakini bahwa Han Feng bukanlah orang biasa. Di dalam dirinya terkandung kekuatan yang luar biasa. Kejadian ini akhirnya membuat Xiaoyan tahu bahwa Kaisar Obat ialah murid dari Yaolao gurunya, di mana Kaisar Obat termasuk murid yang mengkhianati gurunya. Maka dari itu Xiaoyan yang mendengar cerita dari gurunya, ia merasa sedih. Dan satu yang terpenting, bagaimanapun itu semua tak bisa dimaafkan. Xiaoyan akan turun membalaskan rasa pengkhianatan itu. Tapi Allah menyuruh Xiaoyan untuk menahan diri dulu. Sebab Kaisar Obat bisa dikatakan di atas dari kekuatan Xiaoyan. Sekali lagi Tetua Agung mengingatkan agar Kaisar Obat sesegera pergi. Dan Tetua nantinya tidak akan menceritakan kepada siapapun atas kejadian ini terhadap orang lain. Kaisar Obat hanya bisa tertawa sebab kedatangannya ingin mendapatkan apa yang ia inginkan dan takkan pulang dengan tangan kosong. Karena ini maunya Kaisar Obat, maka tidak ada alasan lain lagi selain mengikuti permainan dari Kaisar Obat, yakni bertarung hidup dan mati. Lagian Tetua Agung sudah lama tidak berada di posisi ini. Jadi Tetua Agung juga tak sabar melangsungkan pertarungan dengan kelompok Kaisar Obat ini. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Kaisar Obat berani menantang Tetua Agung? Lantaran Tetua Agung bukanlah orang terkuat di tempat ini, coy. Katanya sih orang terkuat halaman dalam sudah bertahun-tahun tidak menampakkan wujud aslinya, alias tak pernah muncul lagi. Sehingga itulah alasan kenapa Kaisar Obat berani datang ke sini dengan membawa beberapa kekuatan yang cukup bisa dikatakan sedang-sedang saja. Namun dalam artian bukan berarti berada di bawah orang-orang halaman dalam. Ya bisa dikatakan sederajat lah dengan mereka. Sehingga tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan kalah. Kaisar Obat juga membawa pembunuh bayaran, si kembar emas dan perak. Dari segi kekuatannya sih masih bisa dikatakan di bawah dari Tetua Agung. Namun karena mereka berdua jadi tak ada rasa takut di benak si kembar ini. Mereka berdua langsung menyerang Tetua Agung selagi memberikan kesempatan bagi Kaisar Obat untuk menerobos masuk mengambil inti api. Sedangkan beberapa tetua lainnya bertarung melawan pasukan Kaisar Obat lainnya. Dan terjadilah
拦住他！你们的对手可是我们。 Si kembar tak merasakan kesakitan coy, meski beberapa kali terkena serangan dari tetua agung. Sedangkan Kaisar Obat meminta kepada pasukannya untuk menahan mereka tetua lainnya selagi ia masuk. Dan pertarungan pun tak bisa terhindarkan lagi. Kekuatan mereka cukup berimbang. Serangan demi serangan bergantian mereka lepaskan. Hingga di mana tetua ini berusaha untuk menahan Kaisar Obat agar tidak berada di titik penyegelan. Menggunakan teknik akar, tetua ini menahan sekuat tenaga agar Kaisar Obat tidak semulus itu untuk sampai ke titik yang ia inginkan. Xiaoyan sudah tak dapat menahan diri lagi. Bagaimanapun ia bersikeras ingin menyelamatkan para tetua. Namun Yaolao mengingatkan agar Xiaoyan tetap sabar. Yaolao juga menceritakan kenapa Kaisar Obat sangat terobsesi dengan inti api itu. Lantaran Kaisar Obat juga berlatih teknik pembakaran yang ia curi ketika Yaolao sedang berkultivasi. Itulah kenapa Kaisar Obat alias Han Feng dianggap sebagai murid berkhianat, karena telah mencuri benda dari sang guru coy. Namun dulunya Kaisar Obat mencuri hanya beberapa pecahan alias tidak secara utuh. Yang ditakutkan Yaolao, Kaisar Obat sudah menemukan solusinya, sehingga dapat mengembangkan pecahan itu menjadi satu kesatuan yang bisa dikatakan sempurna. Semakin banyak cerita, maka semakin banyak dendam Xiaoyan. Mana ada seorang murid yang tega melihat gurunya dikhianati seperti itu, seperti Xiaoyan ya kan? Bagaimanapun, Xiaoyan bersumpah akan membunuh Kaisar Obat ini. Sedangkan si kembar sekali lagi terkena serangan dari tetua agung. Bukannya kalah, si kembar malah semakin kuat coy. Ditambah lagi, mereka mencoba menggabungkan kekuatan dengan sebutan teknik kombinasi perpaduan antara emas dan perak. Nah, dengan ini sekiranya kekuatannya sudah setara dengan tetua agung. Namun tak membuat tetua agung takut. Tetua agung malah menyerang dan berencana membunuhnya. Sehingga terjadilah bukannya mati, si kembar masih bisa bertahan dan tetap santuy. Kini giliran si kembar menyerang balik tetua agung. Dan terjadilah teknik ini sebagai teknik pengunci. Konon katanya tidak ada satu orang pun yang dapat lolos dari serangan si kembar ini. Xiaoyan semakin cemas setelah melihat tetua agung berada di ujung kematian. Untungnya ada Yaolao yang mencoba menenangkan keadaan Xiaoyan, bahwa tetua agung tak semudah itu dikalahkan. Tetua agung memiliki teknik yang dapat menghancurkan kuncian dari si kembar, sehingga terjadilah di mana di saat kejadian ini, Xiaoyan keluar untuk menyelamatkan diri dari percikan yang ditimbulkan pertarungan tadi. Alhasil keberadaan Xiaoyan terdeteksi oleh Fan, di mana ia merasakan bahwa dialah orangnya. Maka tak ada alasan lagi selain membunuh Xiaoyan. Ia menghiraukan para tetua lainnya dan target utamanya langsung tertuju kepada Xiaoyan. Xiaoyan sangat cepat menghindar dari kejaran Fan. Dia menggunakan teknik 3000 petir, yang dimana dengan teknik itulah Xiaoyan membunuh putra dari Fan. Tentunya membuat Fan semakin murka dan ingin sesegera mengakhiri hidupnya, sehingga terjadilah di mana Xiaoyan sudah terkunci, sementara Fan bersiap melepaskan senjatanya untuk benar-benar mengakhiri hidup Xiaoyan.
Untungnya ada Xian yang menahan serangan itu, di mana serangan Fan masih belum cukup kuat menembus pertahanan Xian. Xian juga berkata jika Pak Tua ini berani menyakiti Xiaoyan, maka akan tahu akibatnya. Senior Lin dan Li Qing juga ikut andil untuk menyelamatkan Xiaoyan. Sebab menurut mereka, ini bukan lagi masalah dendam lama, melainkan ini sudah masalah harga diri halaman dalam. Maka dari itu Xiaoyan sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Dan Xiaoyan meminta kepada mereka bertiga untuk menahannya beberapa menit selagi Xiaoyan ingin melepaskan kuncian di dirinya. Pertarungan para tetua terus berlanjut. Terlihat tidak ada tanda-tanda siapa jua yang akan memenangkan. Artinya di kedua kubu baik para tetua maupun kelompok Kaisar Obat kekuatannya cukup berimbang. Jadi sangat sulit untuk memastikan si A atau si B yang akan menang. Sedangkan Fan menganggap mereka, yakni ada Xian, Li Qing, dan Lin Si, dianggapnya hanya sebagai sekelompok sapi yang berani melawan harimau sepertinya. Mendengar itu, Xian tentu tak terima. Ia langsung menyerang Fan dengan gerakan yang begitu ciamik. Dengan serangan pembuka ini, sudah cukup membuat Fan Lao menarik lagi ucapannya yang sebelumnya sempat meremehkan mereka bertiga. Ya, di mana Xian menambah lagi kecepatan serangannya, sehingga sudah cukup membuat Fan Lao merasakan dampaknya. Merasa tertekan, akhirnya Fan Lao mencoba mengambil alih ritme permainan. Ia menggunakan teknik armor pelahap darah untuk menyerang Xian dan lainnya. Kemudian diiringi dengan diladeni serangan Fan Lao oleh Xian sehingga terjadilah Atas kejadian tadi, Xian mampu merusak cangkang pertahanan milik Fan Lao. Tidak sampai di sini saja, Xian terus menyerang Fan Lao dengan kecepatan kilatnya. Hal ini sudah cukup membuat decak kagum bagi Lin Si juga Li Qing terhadap murid nomor 1 halaman dalam ini. Karena keasikan menyerang, Xian lupa pertahanan, di mana dengan tekniknya Fan Lao tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Untungnya ada Li Qing dengan senjatanya secepat kilat menahan serangan Fan Lao. Sampai sini setidaknya Xian berhutang budi atas Li Qing, coy. Aksi heroiknya si Li Qing tentu adiknya Jenny dan beberapa murid lainnya yang menyaksikan sangat bangga dengannya. Begitupun dengan Fan Lao atas kejadian tadi, ia akhirnya menyadari ternyata murid halaman dalam tak bisa dianggap remeh. Ya, bisa dikatakan Fan Lao tak menduga sebelumnya dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ditambah lagi ada Lin Si yang akan pamer kekuatan di hadapan Fan Lao. Fan Lao tak berdiam diri saja, ia juga meladeni serangan dari Lin Si sehingga terjadilah Dewi Fortuna tak berpihak kepada Lin Si, di mana Lin Si harus menahan betapa sakitnya terkena serangan dari Fan Lao. Li Qing yang berusaha menyelamatkan Lin Si dari serangan kedua, malah ia juga berada dalam ancaman. Di sini, Xian mencoba langsung membalas budi terhadap Li Qing dengan menghantam serangan Fan Lao ini. Ya, sekiranya Xian dapat menyelamatkan nyawa Li Qing dan Lin Si dari kematian. Rupanya serangan terkuat Fan Lao bukan itu tadi, coy. Melainkan serangan tadi hanya sebuah pancingan agar ketiga ikan dalam kolam ini berkumpul dan berdekatan satu sama lain. Dengan ini kan, maka Fan Lao akan lebih mudah membunuh mereka secara sekaligus. Melihat kehebatan serangan pelahap darah yang dimiliki oleh Fan Lao, Xian rela mengorbankan diri sendiri dengan mendorong Lin Si dan Li Qing agar menjauh dari area serangan Fan Lao. Sehingga terjadilah
Jian pasrah karena kekuatannya bisa dikatakan berada di bawah kekuatan dari Van Lau. Kini serangan terhebat Van Lau sudah berada di ubun-ubun kepala Jian. Kematian sudah tercium. Semuanya pasrah. Untungnya di waktu yang pas, Xiaoyan datang dengan api di tangannya dan menghancurkan pelahap darah milik Van Lau. Pertarungan para tetua seketika terhenti setelah melihat kehebatan Xiaoyan ini. Maka dari itu Kaisar Obat diperingatkan sekali lagi agar secepatnya pergi meninggalkan tempat ini. Takutnya Kaisar Obat pulang nanti hanya membawa nama saja. Ya mana mau ya kan, Kaisar Obat pergi begitu saja. Karena tujuan awalnya ingin mendapatkan api surgawi yang terbilang sangat langka dan tak ternilai harganya ini. Tetua Agung pun demikian, sepertinya si emas dan si perak bukanlah tandingannya. Nah, jika terus berlama-lama, maka akan membahayakan Kaisar Obat ya kan. Maka dari itu ia berencana untuk mengakhiri permainan ini secepatnya. Xiaoyan ternyata saat ini sudah berada di ranah Du Huang coy. Itulah mengapa Jian terkejut karena Xiaoyan bisa dikatakan di atas dari kekuatannya. Namanya juga Xiaoyan, ia memiliki kelebihan dalam dunia kultivasi. Xiaoyan juga memberikan pil pemulih untuk Li Qing dan Lin Xi agar secepatnya kembali ke kondisi semula. Kini Xiaoyan meminta ketiga temannya untuk mundur, sementara Van Lau biar dia yang akan habisi. Van Lau mengapresiasi dengan teknik Xiaoyan sebelumnya. Pantas saja ya kan, putranya mati. Lantaran Xiaoyan memiliki rahasia yang begitu dalam. Begitupun dengan murid-murid lainnya, mereka mengakui seharusnya murid nomor 1 ialah Xiaoyan. Kembali ke pertarungan, Van Lau mempertebal asap merahnya. Namun itu percuma karena Xiaoyan memiliki teratai api tingkat 19 yang dapat menyerap dan juga menyerang Van Lau. Sehingga terjadilah Han Feng yang sebelumnya melihat ada api di diri pemuda itu, tentu ia berencana untuk merebut dari tangan Xiaoyan. Artinya Han Feng ingin mengambil 2 api sekaligus. Nah, dengan tambahan 1 api di dirinya, maka nantinya akan menambah kekuatan Han Feng dan para tetua bukan lagi tandingannya. Akibat serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan, membuat Van Lau tersadar bahwa dirinya tak boleh kalah terhadap Xiaoyan yang notabene-nya kesatria yang baru saja berkembang. Jadi jika benar-benar kalah, apa kata dunia? Tentu reputasinya akan rusak di Black Corner ya kan. Maka dari itu Van Lau akhirnya mulai serius untuk meladeni permainan Xiaoyan. Transformasi darah namanya. Xiaoyan bisa dikatakan sungguh luar biasa karena dapat memaksa Van Lau mengeluarkan teknik rahasianya. Pertarungan cukup seimbang sehingga membuat suasana sangat mendebarkan. Di tengah pertarungan, Van Lau sedikit lengah sehingga Xiaoyan menggunakan teknik teratai api sehingga terjadilah Rupanya serangan Xiaoyan tadi masih belum cukup untuk mengalahkan Van Lau. Van Lau semakin kesini semakin ganas. Ia bersiap untuk melawan pertarungan hidup dan mati. Sebab Van Lau sudah merasa lelah jika terusan seperti ini. Xiaoyan juga meladeni permainan ini karena tidak ada alasan lagi untuk menghindar. Sehingga terjadilah luar biasa. Kata itulah yang dilontarkan baik tetua maupun si kembar, bahwa Xiaoyan termasuk Du Huang yang begitu muda. Dengan usianya yang terbilang masih belia ini, maka kedepannya ada harapan untuk menjadi manusia terkuat di dunia. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Dimana Van Lau setelah melihat kemampuan Xiaoyan bertarung, ia hanya bisa menghindar dan lari dari serangan Xiaoyan. Tak luput, Van Lau juga terkena serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan.
Fan Lao benar-benar tak berkutik. Namun di tengah tak berkutikannya itu, Guru Yao Lao mengingatkan agar Xiaoyan tidak bertindak berlebihan. Sebab jika dipaksakan akan memperkeruh suasana ini. Di sela-sela Xiaoyan akan memberi sebuah pelajaran sebagai efek jera, tiba-tiba sang naga dapat menghancurkan segel dan berusaha untuk keluar. Para tetua hanya bisa menyaksikan sang naga yang mulai mengamuk untuk keluar. Sebagian orang juga menyangka bahwa naga sudah berevolusi mendekati seperti tubuh aslinya. Begitupun dengan Kaisar Obat. Ia tahu bahwa sang naga sudah membentuk kesadarannya, alias menuju puncak akhir sang naga. Maka dengan itu, inti api atau Valonheart Flame akan semakin sempurna. Selagi ada asa untuk memperjuangkan puncak pagoda ini, Tetua Agung Suqian memerintahkan para tetua lainnya untuk membentuk formasi arai. Ya, mereka melupakan sejenak pertarungan melawan para kelompok Kaisar Obat. Sebab naga ini adalah prioritas utama. Jika dibiarkan, maka kalian tahulah akibatnya, yakni sebuah kehancuran. Sedangkan Kaisar Obat menarik pedangnya, menandakan bahwa ia akan menyaksikan dan menunggu momen pas untuk merebut inti api tersebut. Ya, sangat licik memang. Di sela-sela itu datanglah Tetua Ban menyarankan kepada Kaisar Obat bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menyerang para tetua halaman dalam, di mana menurutnya mereka sedang disibukkan dengan tugas penjagaan sang naga. Namun Kaisar Obat mencoba menenangkan beberapa orang darinya untuk tetap sabar, sebab ia sudah banyak makan garam masalah pertempuran, di mana Kaisar Obat hanya tinggal menunggu waktu saja. Maka dengan itu kedua belah pihak sama-sama akan kalah, yakni para tetua dan sang naga. Nah, dengan itu maka sambil tutup mata pun Kaisar Obat dapat mengambil inti apinya. Sebab tujuan utama Kaisar Obat adalah inti api, bukan bermusuhan dengan orang-orang Jianan. Ya, yang barusan hanya karena situasi saja mendesak, ia bersetegang dengan para tetua coy. Selain itu ada alasan lain, yakni mereka sebenarnya takut jika terus bertarung melawan para tetua. Karena Kaisar Obat yakin orang terkuat halaman dalam bersembunyi tak jauh dari tempat ini. Di sela-sela obrolan mereka itu, Fan Lao datang dengan mengalami luka pada tubuhnya. Fan Lao mengadu kepada Kaisar, ya kan, dengan mengatakan ada beberapa banyak teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar itu, Kaisar Obat berharap kelak ia dapat berhadapan langsung dengan Xiaoyan lalu mengalahkannya. Kaisar Obat nantinya akan merebut inti api pada diri Xiaoyan. Sementara Xiaoyan, ia mengetahui niat jahat Kaisar Obat dan lainnya. Apalagi setelah Fan Lao mengadu kepada mereka, ya kan. Tentu amarah Xiaoyan tak dapat terkontrol lagi. Ia ingin sesegera menyerang mereka semua. Namun ada Yao Lao yang mencoba menenangkan, jika Xiaoyan bertindak begitu cepat, takutnya akan membahayakan diri sendiri. Sebab di sekeliling Fan Lao terdapat orang-orang kuat. Maka dari itu Yao Lao mengingatkan agar Xiaoyan jangan sesekali berhadapan secara langsung dengan Kaisar Obat. Kecuali dengan satu syarat, Xiaoyan sudah berada di tingkat Duhuang. Hanya ada satu cara agar Xiaoyan dengan cepat mencapai ranah itu, yakni dengan bantuan inti api surgawi yang bernama Valonheart Flame. Kembali ke tengah pagoda, para tetua berjuang keras mempertahankan tempat ini agar sang naga dapat dijinakkan kembali. Sepertinya usaha para tetua akan semakin berat melihat Kaisar Obat sangat menantikan di mana momen yang pas untuk mengambil inti api surgawi. Sambil berharap si Kaisar Obat dapat menerobos ke ranah yang lebih tinggi lagi nantinya, yakni dari Duhuang ke Dozung. Pada akhirnya usaha para tetua selama ini seketika sirna setelah sang naga berhasil menghancurkan segel-segel cinta, dan terjadilah seketika naga keluar. Targetnya langsung mengarah kepada mereka yang memiliki inti api pada tubuh, yakni Kaisar Obat dan Xiaoyan.
Hal ini sangat riskan bagi mereka berdua. Seakan-akan sang naga tahu bahwa kedua orang itu menginginkan inti pada dalam dirinya. Benar sekali, yang tadinya menjadi pemburu setelah sang naga bebas, mereka menjadi target mangsa sang naga. Hal ini membuat kekhawatiran di diri Xiaoyan, sehingga ia menanyakan kepada gurunya itu tentang rencana ke depannya. Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan untuk sesaat mengendurkan dulu hasrat dan keinginannya. Sebab jika dipaksakan, takutnya akan berdampak buruk kepada Xiaoyan sendiri. Lantaran sang naga ini diyakini kekuatan sedang di top performance. Sementara Han Feng alias Kaisar Obat, ia meminta kepada anggotanya untuk tidak panik. Dengan anggota saat ini sekiranya mampulah menahan serangan sang naga, ya kan? Sebaliknya Fan Lao malah ciut duluan. Ia memilih untuk keluar dari keanggotaan Kaisar Obat. Sebab ia tahu dirinya saat ini sedang terluka akibat sebelumnya melangsungkan pertarungan melawan Xiaoyan, ya kan? Atas apa yang dipilih Fan Lao membuat Kaisar Obat murka kepada Fan Lao. Pada akhirnya sang naga menyerang ke arah Kaisar Obat. Kaisar Obat dengan anggota lainnya yang masih setia dengannya berjuang bersama-sama untuk mengalahkan sang naga. 你要黄这句话，我们和这畜生拼了！对，和这畜生拼了！若是今日能助我收复这一伙，诸位来时提的丹药条件，我说。 那畜生的能量太强，这样僵持下去，我们这些人可承受。 Sedangkan para tetua setelah tahu targetnya adalah Kaisar Obat, ia memilih untuk sejenak bersantai selagi memulihkan Duji yang sempat terkuras, ya kan. Sambil melihat situasi di atas, para tetua harus tetap waspada. Sebab inti api surgawi alias Fallen Heart Flame tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar Obat. Sang naga sempat mendapatkan serangan dari Kaisar Obat sehingga ia sempat terjatuh. Kaisar Obat sempat mengira bahwa sang naga sudah kalah. Kenyataannya sang naga bangkit kembali dengan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Di sini Kaisar Obat berusaha kembali untuk menyerang dengan teknik bersamaan. Setelah cukup lama bertarung dan tak ada perubahan, kini para anggota lainnya sangat terpaksa meninggalkan Han Feng sendirian. Sebab menurut mereka sang naga ini terlalu kuat untuk dikalahkan. Alhasil kini hanya Kaisar Obat seorang diri. Tidak ada jalan lain lagi selain menggunakan sebuah pil cair kabut dingin yang dipercaya dapat mengalahkan sang naga. Benar di mana sang naga seperti terjebak di tengah dinginnya suasana. Perlahan api panas di diri naga mulai mengikis, menandakan teknik ini sangat efisien. Sampai sini kekhawatiran Xiaoyan semakin terlihat jelas. Apakah inti api surgawi akan jatuh ke tangan Kaisar Obat? Tenang, sekali lagi tenang. Ya Allah sangat yakin bahwa sang naga masih belum habis. Ia selalu memiliki kekuatan yang tak terduga. Sementara itu Kaisar Obat sepertinya ia akan benar-benar menghabisi sang naga ini dengan teknik pemungkasnya. 不管你是否具备灵智，依然逃不了被一件最具毁灭性的力量，想要将之收服。 Bukannya berhasil, serangan itu malah menjadi bumerang bagi Kaisar Obat, di mana sang naga sangat marah, sehingga Kaisar Obat tak bisa menghindari lagi dari pusaran panasnya lahar dari sang naga. Kemudian terjadilah. Setelah sang naga dapat menjatuhkan Kaisar Obat, kini target keduanya ialah Xiaoyan. 小爷，快走，那畜生盯上你了。 Di sini Yao Lao meminta agar Xiaoyan sesegera pergi menghindar dari amukan sang naga ini. Pada akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sampai sini Xiaoyan sudah dapat merasakan bahwa kekuatan sang naga tidak memiliki batasan. Jika terus-terusan seperti ini takutnya akan membuat diri sekarat, ya kan? Maka dengan itu Xiaoyan harus mencari cara agar dapat keluar dari permainan sang naga. Amukan sang naga tak berakhir sampai di sini.
Serangan ini 2 kali lebih hebat dari serangan terhadap Kaisar Obat sebelumnya coy. Jika begini terus akan menghancurkan pagoda ini ya kan. Sedangkan Yao Lao di sela-sela itu ia mencoba menenangkan Xiaoyan bahwa sang naga ini hanyalah wujud luar dari Fallen Heartland. Ia menyarankan agar Xiaoyan menemukan titik keberadaan intinya itu. Nah, jika sudah tahu maka akan dapat menyerang lalu melukai sang naga. Pada akhirnya Xiaoyan balik menyerang. Melihat Xiaoyan seperti itu, tentulah semua orang terkejut. Xiaoyan dianggap terlalu nekat. Tapi lihatlah, Xiaoyan dapat mengalahkan sang naga menggunakan serangan terepiknya. 陨落信念定是躲藏在这句旁。愚蠢的小子，找死罢了！准备救援，完美的一次袭击，他该欣赏。 Nah, dengan begini Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk menunggu beberapa saat selagi sang naga berada di tahap terlemahnya. Setelah itu terjadi, Xiaoyan langsung berangkat untuk mengambilnya. Sayangnya, Kaisar Obat dan anggota lainnya juga berniat untuk merebut. Di mana Kaisar Obat berjanji jika mereka membantunya lagi akan mendapatkan hadiah darinya. Ya, anggota lainnya ditugaskan untuk menjaga para tetua. Sedangkan Xiaoyan akibat melangsungkan pertarungan begitu sengit melawan naga, ia mengalami masalah pada jantungnya. Sementara Kaisar Obat sudah bersiap untuk merebut kesempatan emas yang diciptakan oleh Xiaoyan sebelumnya. Sepertinya akan ada pertarungan yang begitu menarik, yakni mantan murid Yao Lao Kaisar Obat dan murid aktif Yao Lao Xiaoyan. Xiaoyan dan Han Feng saling merebutkan inti api. Kedua belah pihak, terutama Han Feng, ia mendeklarasikan bahwa inti api tersebut adalah miliknya. Sementara rasa ambisinya itu mulai menggebu-gebu di dalam hatinya. Tanpa tersadar, inti api tersebut masuk ke dalam tubuh hingga menusuk-nusuk ke dalam jantung. Sehingga di sini Han Feng merasakan lemah. Situasi ini dijadikan kesempatan bagi Xiaoyan untuk menyerangnya. Sehingga terjadilah. Melihat kemampuan Xiaoyan seperti ini, sedikit banyaknya membuat Han Feng segan. Di dalam benaknya, jika bertarung terus-menerus melawan Xiaoyan, takutnya energi akan terkuras. Tentu ini akan berdampak besar jika untuk mendapatkan inti api tersebut, ya kan? Sehingga Han Feng menawarkan agar mereka berdamai saja. Dengan catatan, Xiaoyan akan mendapatkan hadiah dari Han Feng sebagai wujud damai ini. Sementara inti api, biarkan Han Feng saja yang memilikinya. Jelaslah Xiaoyan menolak. Bayangkan dan rasakan apabila mereka bertukar posisi. Xiaoyan meminta kepada Han Feng untuk membiarkan ia mengambil inti api tersebut. Pastinya Han Feng juga akan menolak. Maka dari itu, karena kedua belah pihak sama-sama keras menginginkan inti api tersebut, maka jalan yang harus diambil yakni pertengkaran. Dan itu akan kita saksikan sesaat lagi coy. Pada akhirnya mereka pun saling merebutkan inti api yang ada pada sang naga. Terlihat aksi kejar-kejaran terjadi. Han Feng yang melihat Xiaoyan sangat ngotot, ia pun mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan jangan sok jago. Sebab Xiaoyan hanyalah seorang anak ingusan yang arogan. Han Feng sudah terkenal ketika Xiaoyan baru lahir. Mungkin inilah yang mengakibatkan Han Feng merasa murka atas perilaku Xiaoyan saat ini coy. Sehingga Han Feng harus mengeluarkan perwujudan api sesungguhnya yang ada pada dirinya. Kali ini Han Feng benar-benar ingin menghabisi dengan teknik tersebut. Xiaoyan juga tak ingin kalah. Ia mengeluarkan teratai api biru untuk menghadang sekaligus menandingi kekuatan yang dilepaskan oleh Han Feng. Sehingga terjadilah.
Pada akhirnya, Han Feng mengalami luka akibat kekuatan yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Lantas Han Feng menanyakan, ya kan, teknik yang ada pada diri Xiaoyan. Ya, teknik ini bisa dikatakan perwujudan api yang sempurna yang selama ini dilatih Xiaoyan. Luar biasa, bahkan sekelas Han Feng saja belum sampai di titik ini. Itu disebabkan lantaran bantuan dari guru Yao Lao. Menariknya, Yao Lao menampakkan wujudnya terhadap di diri Xiaoyan. Hal ini sebagai wujud kekecewaan Yao Lao terhadap mantan muridnya, yakni Han Feng. Melihat Yao Lao, ia pun sangat terkejut tak percaya. Sampai sini akhirnya terkuak masa lalu mereka, coy. Dulu Han Feng membunuh gurunya Yao Lao karena tidak memberikan teknik rahasia yang dimilikinya. Itu sebabnya Yao Lao hanya berbentuk jiwa alias tidak nyata seperti pada manusia umumnya. Yao Lao juga berterima kasih berkat murid barunya Xiaoyan. Akhirnya ia menyadari bahwa tidak semua orang yang ia ajari akan berkhianat. Sehingga Yao Lao mengajarkan teknik rahasia yang sempat diinginkan Han Feng kepada Xiaoyan. Sebagai wujud balas dendam, Yao Lao akan meminjam tubuh Xiaoyan untuk menyerang Han Feng. Dan mari kita katakan bersama-sama sehingga terjadilah. Semua murid juga tetua harus menjaga jarak karena takut terkena cipratan serangan yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Han Feng kalah. Han Feng hampir berada di ujung kematian. Melihat Han Feng sudah tak berdaya lagi, ditambah janji akan memberikan semua anggotanya hadiah, jalan satu-satunya menyelamatkan Han Feng. Di sini Han Feng terselamatkan dari kematian. Sialnya, Xiaoyan tak dapat lagi mengejar mereka lantaran duji alias mana sudah habis. Rasanya sia-sia jika ingin mengejar. Takutnya malah ia yang akan dalam bahaya. Sehingga Yao Lao meyakinkan kepadanya untuk menahan rasa yang tersimpan di dalam kalbu. Sialnya, akibat Xiaoyan mengeluarkan teknik api tersebut membuat sang naga mengambil keuntungan, yakni kekuatannya seperti terisi kembali. Ya, bisa jadi itu dikarenakan adanya pemancing api yang sebelumnya telah keluar di antara Han Feng juga Xiaoyan. Kali ini kekuatan sang naga jauh lebih kuat ketimbang sebelumnya. Maka dari itu para tetua harus memutar otak untuk mengurung kembali agar dapat mengembalikan sang naga pada habitatnya. Para murid disuruh untuk menjauhi pagoda ini. Sedangkan para tetua berusaha menggunakan kekuatan untuk mengurung alias menyegel sang naga. Semakin kesini, semakin sulit saja untuk menyegel naga. Sebab kekuatannya semakin bertambah saja, coy. Sekali lagi para tetua harus menggunakan cara terakhir, yakni membangkitkan pondasi yang dipercaya sangatlah teramat kuat. Di sela-sela itu, Xiaoyan masih berada di tengah-tengah terjadinya huru-hara. Sementara sang naga ia tahu targetnya siapa, yakni Xiaoyan sendiri. Lah kenapa bisa begitu, Min? Dikarenakan di dalam diri Xiaoyan mengandung inti api sama seperti yang dimiliki naga ini. Itu sebabnya mengapa sang naga langsung merasakan bahwa Xiaoyan menginginkan sesuatu darinya. Di sini sang naga mengejar Xiaoyan yang bisa dikatakan sudah berada di titik terlemahnya akibat semua kekuatan terkuras melawan Han Feng sebelumnya. Xiaoyan tahu jika ia keluar dari sini kemungkinan besar akan ada harapan selamat. Tapi masalahnya, jika Xiaoyan benar-benar memilih keluar, takutnya sang naga akan juga keluar. Tentu kehancuran yang lebih besar lagi akan menanti halaman dalam ini. Sehingga Xiaoyan memutuskan untuk mengitari tempat ini selagi menunggu pondasi benar-benar tertutup.
Tapi sayangnya setelah pondasi ingin tertutup dan Xiaoyan hampir bisa keluar, sesuatu buruk terjadi, di mana Xiaoyan tersedot ke dalam mulut sang naga, sehingga terjadilah di tengah-tengah keputusasaannya itu, Xiaoyan hanya dapat merasakan sebuah penyesalan. Sebab angan dan cita-citanya untuk mendapatkan Valhalla Flame untuk guru Yaolao pupus. Seakan-akan ia menjadi murid paling bersalah. Hingga di mana Xiaoyan benar-benar tertelan oleh sang naga. Sedangkan para tetua berhasil menyegel. Tetua juga masih tak percaya melihat murid terbaik yang bernama Xiaoyan harus mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Padahal Xiaoyan adalah murid terbaik yang pernah dimiliki halaman dalam ini, coy. Sepertinya nama itu nantinya akan hanya dikenang mereka, bahwa halaman dalam pernah memiliki seorang murid yang masih muda, pemberani, dan keistimewaan yang ada di dunia ada pada dirinya. Kesedihan menyelimuti di sore menjelang senja ini. Tetua Suqian memerintahkan agar semuanya menutup pagoda ini dan tak ada satu orang pun yang boleh mendekati tempat ini, termasuk Suqian sendiri. Dan film pun bersambung.